Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا فيما sallallahu thoriqon ila jannah. Bapak Ibu hadirin ingkang dipunpahala yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Juga pentingnya kita meningkatkan usaha kita dalam mencari ilmu. Kenapa harus begitu? Karena Nabi bersabda, "Man sana tolong nyata sudah, barang siapa yang dia mempermudah langkah-langkahnya untuk mencari ilmu, sallallahu thoriqon ila jannah, maka Allah akan mempermudah langkahnya untuk masuk ke dalam surga." Sekali lagi, monggo kita tingkatkan usaha kita dalam mencari ilmu. Semoga kita dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Amin. Selanjutnya, mari kita lanjutkan 10 perkara yang dapat menghalangi doa kita terkabul di hadapan Allah Ta'ala. Yang keempat adalah wa qultum inna sholatakum dan kalian mengatakan, menyatakan bahwa setan musuh, tetapi aku kalian mentaatinya. Ya, musuh itu harusnya dipukul bukan dirangkul. Ya, sehingga kadang-kadang kita tuh salah. Ya, temannya malah dipukul, setannya malah dirangkul. Ya, lah kenapa kok masih banyak yang mentaati setan? Karena setan itu dalam menggoda manusia. Salah satu cara yang digunakan setan adalah berbohong. Ya, berbohong kepada manusia. Contohnya siapa? Contohnya pada zaman Nabi Adam. Ketika Adam dan Hawa hidup di surga, terus Allah berkata, Adam, hiduplah kamu dan istrimu di dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan. Kamu boleh untuk menikmati nikmat apapun, tetapi kamu jangan mendekati pohon ini. Ya, maka oleh sebab dibalik, ya, setan berkata kepada Adam, "Hai Adam, Allah melarang kamu mendekati pohon ini karena Allah tidak ingin kamu tinggal di surga selama-lamanya.
Ini namanya pohon kuldi, artinya kekekalan. Sehingga kalau kamu makan pohon ini, kamu akan kekal di dalam surga. Ya, itu adalah ucapannya setan. Jadi salah satu cara setan untuk menipu adalah dengan berbohong pada manusia. Contoh lain, kalau kita dalam kehidupan kita, seringkali orang itu sudah mengetahui itu barang yang halal, ya? Tetapi setan itu menghias-hiasi. Kamu kan sudah pernah tuh makan sate kambing, oh biasa. Kamu kan belum pernah makan sate kucing, luar biasa. Ya, nikmatnya sampai dikubur-kubur. Ya, itu satu ya godaan setan, ya, atau yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, kita harus waspada dengan godaan setan. Kemudian Allah menyatakan kepada kita, wahai manusia, setan itu adalah musuhmu yang nyata. Di dalam surat Fatir ayat yang kedua, Allah berfirman, Inna salakum adun. Sesungguhnya setan itu bagimu sebagai musuh. Maka patahu adun, maka jadikan, dudukkan dia dengan atau sebagai musuh. Musuh itu harus dilawan, harus dihancurkan, harus diselisih. Ya, kalau musuhnya ke barat, kita ke timur, jangan ke barat. Kalau musuhnya kita ke selatan. Ya, jadi kita jangan sampai pada musuh kita. Contoh lagi ya, setan mengatakan bahwa dunia ini adalah nikmat yang paling utama. Terus Allah katakan bahwa dunia ini adalah mataun qalilun, ya, penghidupan yang kecil bila dibanding dengan akhirat. Ya, sekedar contoh saja. Bab masalah bab masalah perhiasan emas. Ya, kalau zaman sekarang tidak ada kata itu, anehnya ada ibu-ibu membeli emas sampai 1 on. Gitu? Sudah disadari ibu yang hebat. Tuku gelang kok mantek sakon. Gitu. Kata apa itu? Ada. Sakon itu dengan segitu banyak 1 kilo. Ya, pada Bapak Ibu, besok di akhirat itu orang akan memakai perhiasan emas itu tiada sekedar bandingan kalau kita takziah dan menyolatkan jenazah. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 1 kilo. 1 kilo itu 1 gunung Uhud berupa emas, Pak. Sak gunung niku kasak masih bisa 1 gunung. Kira-kira berapa ton, berapa on Bapak Ibu? Nah, jadi nggak ada bandingannya. Ya, sehingga Bapak Ibu, monggo kita harus dudukkan setan sebagai musuh. Kemudian inawaitu khitabu, setan itu menyeru, mengajak kelompoknya supaya bisa menjadi penduduk neraka sa'ir. Segala sesuatu yang dibisikkan intinya adalah kepada neraka. Ya, sedangkan Bapak Ibu, neraka itu tempat yang penuh dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Sekedar suatu pembahasan atau namanya analisa. Ya, kalau pada zaman Nabi Muhammad, sekelasnya Abu Lahab, Abu Jahal, orang yang kafir, orang yang musyrik, itu pantang untuk ingkar janji pada orang muslim. Zaman sekarang itu orang ngaku beriman, bahkan ustaz, bahkan ya, ingkar janji sudah menjadi jamak rumahnya manusia. Karena sudah ada namanya penurunan nilai tadi. Ya, yang namanya
seperti orang yang minum air laut. Semakin banyak semakin haus dan seterusnya. Ya, saya monggo kita harus ya waspada terhadap godaan setan. Terus yang berikutnya, setan itu memerintahkan pada perkara yang baik dan perkara yang mungkar. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti jalannya, caranya, sistemnya, metodenya setan. Kenapa wahai khutuwat syaitan? Barang siapa yang dia mengikuti jalan setan, kalau yang mau berfasah, maka semuanya tiada lain, setan itu mengajak atau pada perbuatan yang fasad, perbuatan yang saru, yang jember, yang namanya ngisi-ngisi, warungkat dan perbuatan yang mungkar. Contoh dalam hal makan, ya dulu ketika awal-awal munculnya COVID-19, ya di daerah Sulawesi Utara, kalau saya namanya Tomokun, ada pasar yang menjual berbagai macam hewan-hewan masakan. Enten sing dodol tikus, dodol kelelawar, ya, dodol uwong, itu didol di perkotaan pasar, didol, gitu. Itu kan kalau kita makan akan mendatangkan berbagai macam mandorot. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu diberi rasa cinta kepada wanita itu sudah jamak lumrah, ya. Terus kemudian Islam memberikan satu cara yang elegan dengan cara menikah. Kalau si A itu laki-laki tidak wanita, jika si A cinta pada kemudian dinikahkan. Dengan nikah itu kemudian ada namanya rasa tanggung jawab dan ikatan. Kemudian setan menggoda dulu, ya, sebelum menikah, terus ada namanya sing-singan, sir-siran atau sing-singan, ya. Nah, kemudian apa? Katanya itu adalah pendekatan atau approach, ya. Approach 5 tahun prostitut, ya, apakah itu namanya perbuatan yang fasad. Kemudian mungkar dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Contohnya dalam jual beli, ya. Banyak pedagang yang dia melarang cara-cara yang mungkar. Contohnya orang yang jualan daging, ya, daging sapi, daging ayam, sapinya digelonggong, dikasih air sebelum dipotong, ya. Ketika dipotong, terus dagingnya apa? Terasa berat. Atau ayam, ya, ayam yang kemudian disuntik dengan suntikan apa? Air seperti itu, supaya harganya mahal. Ada satu perbuatan yang bukan. Atau yang lainnya Bapak Ibu, yang makanya Bapak Ibu jangan sampai mengikuti caranya setan. Assalamualaikum, dan seandainya bukanlah Allah, kita akan tertipu dengan setan, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang dapat mensucikan diri. Artinya Bapak Ibu, hanya dengan belas sholat kita akan dekat dari godaan setan. Sekedar contoh Bapak Ibu, kalau kita diberi pilihan untuk memilih duit si haram kalih kata haram itu Pak. Sintek haram kata halal itu. Ibu bukan ujian.
Ujianipun nek sithik halal, akeh haram pilih pundi? Pilih kata halal, alhamdulillah. Enten nggih wonten napa? Kebanyakan orang akan terpesona dengan paham kapitalisme, ya, paham yang mengajarkan kepada orang untuk mengurus dengan namanya kapital atau harta, ya. Orang kaya itu adalah orang yang banyak harta, ya. Sedangkan Islam mengajarkan bukanlah kaya dengan kaya harta, tapi yang dinamakan kaya hatinya. Ada orang dua A dan B. Ada orang yang hatinya diberi kekayaan. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada. Sedangkan situ diberi kekayaan harta tapi tidak diberi kekayaan hati, ya. Meskipun hartanya sudah melimpah ruah, ya, sampai utang tapi maksa kurang, ya. Ini misalkan yang ditambah ya kemarin Pak Bill Gates itu kan akan mengadakan uji coba vaksin TBC, ya. Dulu dan kita ketahui bahwa si Bill Gates itu menjual vaksin namanya COVID, ya, dengan cara sebetulnya buat COVID terus diberi vaksin supaya bisa mendapatkan uang yang semakin banyak. Padahal dia sudah jadi orang yang kaya, sudah hartanya banyak, orang dibujuk anak siji, koyo jin kurang bojone, kita nek dibondo antek 3.000 triliun anak siji kok mboten kurang kowe. Wong 3.000 triliun, lah orang-orang yang hatinya tidak beri akal sangat tadi, ya. Terus kemudian apa itu? Pentingnya kita juga selalu minta rahmat Allah kepada kita supaya kita membersihkan Allah dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Contohnya bagi kita, termasuk saya Bapak Ibu yang masih punya penyakit hasad, ya, sombong, ujub, itu harus dihilangkan. Dan tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah Ta'ala. Makanya Allah harus banyak-banyak minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk memberikan pada jiwa kita, ya. Terus kemudian Allah katakan, wala tattabi'u syaitan, janganlah kamu mengikuti langkahnya setan, karena setan itu akan perintah pada perbuatan yang syuk dan fasa. Perbuatan adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai macam pada pribadi kita. Contoh kembali pada bab makan. Makan itu kalau orang masih lapar, makan itu dibutuhkan untuk memindahkan jadi kenyang. Tetapi kalau sudah kenyang, pertanyaan apakah masih butuh makan? Orang yang tadi masih makan, maka tidak akan bermata, justru namanya mandor, ya. Badannya akan semakin melapang. Itu tidak ada manfaatnya. Atau yang lainnya Bapak Ibu, ya, anak. Apa fungsinya anak itu? Ya, anak itu fungsinya bagi orang sebagai lahan untuk beramal soleh dengan cara mendidiknya, dan sebagainya sebagai amal soleh, ya. Tetapi kemudian disembah setan, seakan-akan anak itu sebagai beban bagi orang tuanya.
Kita harus memandang anak itu amanah dan kepada orang tua sebagai lahan untuk beramal soleh. Sedangkan rezeki sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah firmankan, nahnu narun wa iyyakum. Wahai orang tua, kami Allah itu memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Jadi tidak perlu untuk kita putus asa. Wana iwatan ragam kata Allah sing maha suci. Selama kita mau untuk memenuhi kewajiban ibadah, insya Allah Allah akan mendapat rezeki dan sebaliknya. Terus kita lanjutkan beberapa godaan setan kepada manusia. Yang pertama mengatakan setan sudah berazam, sudah berbulat tekad. Wahai Allah, gara-gara Adam engkau melaknat aku masuk ke dalam neraka. Aku tidak terima, maka aku akan goda anak tuanya Adam supaya dia masuk ke dalam neraka bersama aku. Terus bagaimana godaan yang pertama? Kalau tahu dan sungguh aku setan akan menyesatkan kepada mereka. Cara mencari nafkah. Cara mencari nafkah itu yang baik dan benar adalah dengan cara yang sudah diperintah kepada kita. Kemudian setan menyesatkan malah dengan cara tadi, diberikan angan-angan seakan-akan mencari nafkah itu untuk penghidupan di dunia saja, atau yang lainnya. Yang mau saya contohkan, ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, tetapi ibadahnya disesatkan, dengan cara yang tidak dituntunkan, namanya kesesatan. Kemudian diberikan berbagai macam angan-angan yang palsu, pengen jadi orang yang kaya, wis kaji mau menikmati dunia beda di wong soleh beda. Itu yang namanya kekayaan semua akan diminta pertanggungjawaban. Semakin banyak tanggung jawabnya. Kemudian setan akan memerintahkan untuk berbagai macam hal-hal yang menyimpang. Dulu kalau jalan itu, kalau sudah punya ontanya sudah berapa kali, terus onta dipersembahkan kepada berhala dengan cara teriak gunting krek ini, maka langsung itu tidak boleh untuk disembelih. Sama dengan mungkin di dalam kita ada binatang-binatang tertentu yang dipersembahkan kepada berhala. Ini jenenge sing bau rasa. Ajeng gawe omah tingkat 17, kudu diparingi ndas kebu cacahe 15 ben opo. Namanya kan persembahan yang tidak pas. Kemudian yang kedua, diberi atau diperintahkan untuk mengubah-ubah ciptaan Allah. Itu diparingi alis jelentir tok. Kita alis kok mung jelentir krok sisan. Terus diganti potelot.
ben jeleret, atau yang lainnya, ya sudah diberi lidah untuk memudahkan bicara, malah lidahnya ditindik pendek omong rodok elo, ada teman-teman, ya. Kaya enek wae jenenge, gitu. Terus didadekne wong lanang pengen dadi wong wedok dan sebaliknya, gitu. Karena orang adalah bisikan-bisikan setan. Tidak puas dengan apa yang dilakukan kepada mereka. Itu kita harus waspada, ya. Apapun yang diperintahkan setan harus kita lakukan. Termasuk ketika kita marah, ya. Marah itu dari setan. Setan itu dari api. Api itu bisa setan kalau kena air maka kemudian Nabi perintahkan kepada ketika kita marah untuk berwudu, ya. Dan untuk yang lainnya Bapak Ibu, yang namanya ujian itu sudah ditetapkan kepada kita. Bentuknya secara garis besar ada dua, ya. Ujian nikmat dan ujian musibah. Ujian nikmat untuk menguji kesyukuran, ujian untuk menguji kesabaran, ya. Nek pas lagi tangga tuwa ditek-entek anake nakal. Kira-kira cepat nasune napa boten Bapak Ibu? Wis tangga tuwa ditek-entek anake. Itu ada suatu ujian, ya. Sedikit matur supaya kita bisa introspeksi. Ketika Nabusan di Bukit Tosina, terus apa matur apa? Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepada. Terus Allah berfirman, akan aku tunjukkan kepada kamu, tetapi kamu jangan protes. Oh ya, dah. Kemudian ditunjukkan kepada Musa seorang yang naik kuda, ya. Kemudian dia haus, kemudian dia datangi mata air, kemudian dia minum, ya. Ketika datang, kemudian dia pergi. Lah ketika waktu uangnya jatuh di situ, ya. Kemudian tak lama ada pemuda yang juga berjalan, juga haus, kemudian dia minum, ya. Karena kemudian dia tahu ada uang yang jatuh, terus diambil, ya. Yang ketiga ada orang yang buta juga haus, ya. Kemudian minum, kemudian pergi. Lah ketika akan pergi si penunggang tadi balik lagi. Kemudian bertanya, wahai si buta, apakah kamu tahu uang yang jatuh di sini? Oh enggak, saya enggak tahu, saya buta. Bohong, kau bohong enggak? Ya, sampai kemudian dibunuh. Ya, nah kemudian protes, ya Allah itu enggak adil. Ya, Allah kamu jangan protes dulu. Dalam Bible bahwa si buta yang dibunuh penunggang kuda tadi dulu dia pernah ngomong pada bapaknya si penunggang kuda, ya. Sedangkan pemuda yang melakukan tadi, bapaknya dulu pernah bekerja di sini tadi, kemudian upahnya belum dibayar, ya, sehingga itu adil. Nah ini Bapak Ibu, kemudian saya ambil pelajaran, ya. Kadang-kadang kita itu tidak melihat apa yang dulu pernah terjadi, ya. Jangan dia sekarang ini, ya, ada orang kok hidupnya tahun-tahun, ya. Kemudian ya pada zaman dahulu tadi, ya. Kemudian kita harus banyak untuk istilah perorangan,
supaya apa-apa yang ada kemudian kita diberi petunjuk, kemudian kita bisa untuk memahami dan menerima ya kontot dan kodamnya Allah Ta'ala. Contoh lagi, ada orang sakit ya, tiap hari 5 kali mendoa untuk minta sembuh, tapi kok enggak sembuh-sembuh ya, sampai asanya mau putus hubungan. Terus katakan, kalau aku sembuhkan sekarang ya, dosamu masih sebanyak gunung, maka tetap aku akan sakit dulu supaya dosamu cepat selesai. Kita semuanya harus berhusnudon kepada Allah ya, berbaik sangka dan kita rindu atas apapun yang ditetapkan kepada kita ya. Bapak Ibu, kalau kita tidak rindu maka pintu setan akan terbuka, bertakan menyalahkan Allah ya. Saya rewangi ngaji sregep, sholat jamaah sregep, jadi malah seret, rasa ngaji san, itu namanya kan pintunya setan. Atau yang lainnya Bapak Ibu ya, berlatih untuk Allah Ta'ala ya. Terus salah satu teknis yang saya sampaikan tentang bab makan. Nabi bersabda, apabila kalian makan dengan tangan kanannya, apabila juga dengan tangan kanannya, karena setan itu makan dan pakai tangan kirinya. Jadi Bapak Ibu, monggo demi untuk melawan setan ya, kita biasakan kita makan pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Kemudian setan itu akan mengingkari kepada besok di akhirat saja. Ketika di dunia sudah banyak yang tertipu setan, lah besok ketika di akhirat setan itu ingat kepada manusia. Dia mengatakan, wahai manusia, dulu ketika aku di dunia aku menjanjikan kepada dengan berbagai janji, tetapi aku ingkari. Maka kamu jangan mencela kepadaku kecuali pada pribadimu sendiri. Ibu, setan yang menggoda kita itu bisa akan mengingkari godanya kepada kita ya. Makanya lagi jangan sampai kita mengenai pada langkah kemudian menghindarkan dari setan ya. Ketika kita sedang digoda setan, maka hendaklah kita bertawud atau minta lindung kepada Allah Ta'ala. Contohnya ya, ketika kita sedang digoda dalam hal makan ya, enten makanan wis pepak tur enak tur yo gratis, wetenge pun glegeken dahar nopo boten nopo dahar kemudian jane yo pengen tapi sudah kenyang. Terus ingat Allah katakan wala tusrifu, kamu makan jangan berlebih-lebihan. Kemudian kita tidak tahu kita adalah godaan setan ya. Tetapi kalau rapopo sidik rapopo sidik romidik gue, akhirnya kemudian apa jadi sakit lagi. Makanya
ketika kita tergoda setan, monggo kita berta'awud dengan cara menggunakan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semoga kita semuanya selalu dijaga Allah dari godaan setan, kemudian kita diberi kemampuan, ya, kemampuan untuk memerangi setan sampai agar husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.